Halo teman-teman semua, ini adalah kelanjutan trip report naik bus paling mewah se-Madura, yaitu GHTS atau Gunung Harta Transport Solution dari Sumeneb menuju ke Jakarta menggunakan armada double deckernya. Buat teman-teman yang belum nonton part 1, aku sarankan untuk nonton terlebih dahulu agar informasi yang didapat bisa lengkap. Linknya aku cantumin di kolom deskripsi ya. Oke teman-teman, ini jam 14.36. Kita akan memasuki jembatan Suramadu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ketika naik bis dari Madura dengan tujuan ke arah Pulau Jawa. Sebelum ada jembatan ini, medio pada sebelum tahun 2009 ya, dari Madura menuju ke Jawa itu kita hanya bisa menggunakan kapal laut sebagai moda transportasi untuk nyebrang Pelabuhan Kamal di Madura sampai ke Pelabuhan Ujung yang ada di Perak sana. Cuman setelah pada tahun 2009 pemerintah buka jembatan ini. Pembangunan cukup lama sih, udah ganti presiden kalau nggak salah. Jadi 2009 dibuka, dan ini sangat berarti banget bagi warga Madura karena bisa meningkatkan perekonomian Madura secara signifikan dengan adanya jembatan ini, teman-teman. Jembatan ini memiliki panjang 5,5 km yang mana menjadikan jembatan ini sebagai jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Waktu awal-awal dibuka sih jembatan ini tuh statusnya adalah jalan tol, tapi ada motornya. Nah ini. Dan dulu berbayar ya seingatku, tapi sekarang udah gratis. Cuman kalau keadaan lagi cuaca buruk atau anginnya lagi kenceng, jembatan ini biasanya ditutup teman-teman untuk alasan keselamatan, terutama sepeda motor kayak gini ya. Dan dia posisinya kan ada di pinggir, takutnya kenapa-napa jadi ditutup. Nah, ini kita udah memasuki sisi Surabaya ya, kayak gini teman-teman, asik banget. Berapa menit ya? Ya sebentar, paling 2 menitan di sini, 2 menit 3 menit lah ngelewatin laut Selat Madura cuy. Empat seperempat kita udah masuk di POM SPBU Mojokerto. Jadi ceritanya dari lepas Suramadu aku tiduran teman-teman, dan bangun-bangun bus udah exit Mojokerto dan udah berada di POM. Semua bus Gunung Harta Transport Solution GHTS, baik itu dari Banyuwangi, dari Malang, Surabaya maupun dari Jember dan Madura, semua harus isi solar di sini teman-teman. Bahkan yang dari barat pun juga isi solar di sini karena ini adalah POM-nya GHTS sendiri. Teman-teman bisa beli tiket
Kalau beli di sini itu harganya bisa berkurang karena memang relasinya udah terpotong cukup jauh. Sebagai contoh bus ini ya, kalau aku lihat di online, harga dari Sumeneb menuju ke Poris itu Rp500.000. Tapi kalau dari sini menuju ke Poris, harganya jadi Rp380.000, teman-teman. Di sini tuh waktunya cukup lama untuk berhenti bus Gunung Harta. Selain isi solar, pasti akan ngepost di sana dulu karena di sini tuh banyak banget penjual-penjual menjajakan makanan kayak cilok, bakso dan lain sebagainya. Dan selain itu juga nunggu penumpang yang hendak ke toilet atau ibadah sholat di sana di musola. Ini sekarang udah hampir setengah 5. Saatnya kita untuk sholat asar dan duhur. Karena tadi berangkatnya sekitar jam 10 nggak sempat duhuran. Sekarang udah habis duhurnya. Sekarang di jamaah aja. Oke, ini udah selesai sholat dan banyak banget bus Gunung Harta yang masuk sini untuk isi solar. Ini ada GHTS 19, Mercy 1836, dan ada GHTS 003 nih. Ini dulu GHTS 03 ini bodinya Jetbus 2 SHD, sekarang udah Jetbus 3 SHD, dan sekarang infonya udah 30 seat nih teman-teman. Udah lebih lebar lagi jarak antar seatnya. Dulu kalau nggak salah 36 seat, sekarang leg race-nya udah pakai leg race yang kayak Gunung Harta yang double decker. Di sini tuh jam segini barengan sama bus-bus rute Banyuwangi sama Malang angkatan reguler kayaknya yang jam 1. Kepomnya lama banget ya bus ini ya. Nah, ini kan armadanya Volvo B11R 450 horsepower yang Euro 5. Banyak yang tanya nih, Euro 5 apa bisa dimasukin atau diminumin solar-solar kas solar yang ada di Indonesia? Jawabannya tetap bisa teman-teman. Bus ini tetap menggunakan solar biasa seperti pada bus-bus umumnya. Cuma yang membedakan setelah pembuangan itu dikasih cairan aditif lagi. Itu kalau bahasa umumnya itu AdBlue. AdBlue-nya itu ternyata aku tadi pas waktu di toilet, salah satu cadangan AdBlue-nya GHTS ada di sini teman-teman. Jadi kayak tong-tong 200 liter gitu. Sistemnya itu setelah pembakaran, lalu di sini ada kayak cairan aditif yang untuk menetralkan gas buang. Di sini tempatnya teman-teman. Nanti akan disemprotkan sebelum pembuangan. Jadi keluarnya akan lebih bagus lagi. Ini yang unik nih teman-teman. Untuk AdBlue nih, AdBlue-nya ini kalau misalkan habis, dari mesinnya akan membaca dari sensor akan mengurangi tenaga. Jadi bilangnya orang-orang tuh kalau driver bilang tuh tenaganya hilang karena AdBlue-nya habis. Itu sebetulnya nggak ada masalah di mesin sih untuk sistem AdBlue-nya ini. Jadi dia cuma nyemprot ketika udah ada di sini. Nah di sini lalu akan langsung keluar dengan emisi yang jauh lebih bersih. Nah ini sama Volvo dikasih kayak apa ya, sensor-sensor banyak gitu. Yang intinya tuh kalau misalkan udah habis, dia akan langsung mereduksi tenaganya. Jadi untuk menjaga tenaganya tetap ada harus diisi lagi AdBlue-nya teman-teman, kayak gitu. Nah ini orang-orang kalau bilang itu adalah Volvo oli samping. Kenapa kalau Volvo oli samping? Karena emang isinya di samping sini teman-teman. M2 tujuan ke Priok dari Madura. kita meninggalkan SPBU Mojokerto dan pemberhentian selanjutnya yaitu kita akan menuju ke rumah makan Taman Sari yang ada di Ngawi nanti ya. Kalau jam segini berangkat mungkin habis maghrib ya dia akan tiba ya. Ini Volvo-nya yang GHTS 9 baru saja berangkat malam, baru saja masuk sini. Telat ya kayaknya ya. Matur nuwun. Nah, selepas dari Mojokerto, snacknya naik cuy. Jadi kita akan dapat snack setelah penumpang komplit di jemputan terakhir yaitu di Mojokerto. Isinya apa? Habis ini kita buka bareng-bareng ya. Double decker bener. GHTS 92 sama kayak gini. Dia rutenya dari
Jember menuju ke Pondok Cabe. Ketika aku naik kemarin tuh rutenya tuh dia tuh ke Ciawi teman-teman. Terus ketika aku setelah turun ganti rute ke Pondok Cabe. Aku cukup terkejut sih, snacknya ini ada air mineral 330 ml, roti sama 2 permen. Apa kayaknya yang dari Madura dibedain ya teman-teman ya sama yang dari Jember ya. Saya kemarin aku dapat yang dari Jember tuh snacknya cukup banyak sih, sama yang dari Malang. Kalau yang dari sini, kalau Madura kan dibedain ya teman-teman. Kalau yang Madura nih lebih light gitu, lebih sedikit. Kita udah keluar dari tol di gerbang tol Ngawi sekarang jam 18.19. Nah ini 18.19. Abis ini kita akan servis makan di rumah makan Taman Sari yang ada di Ngawi. Nah kita ngelewatin rumah makan Duta. Sebelum masuk rumah makan, kita masuk di Terminal Ngawi dulu. Setiap bus yang memiliki trayek melewati Ngawi dan keluar gerbang tol itu wajib masuk terminal sini untuk laporan teman-teman. Nah di TPR ini untuk laporan, kalau nggak masuk dia bakal ditilang. Ini terminal Ngawi lagi proses renovasi, jadi masih masih agak berantakan gitu. Tapi kalau udah selesai renovasi pasti bagus. Persiapan servis makan, harap persiapkan tiket Anda untuk menukarkan makanan di restoran Taman Sari Ngawi. Waktu servis makan kurang lebih 30 menit. Sekali lagi, persiapan servis makan.
Ini terparkir lagi ada 3 unit bus Gunung Harta. Yang di depan gue ada bus Mercy 1836. Dia rutenya M1C, tambahannya M1 dengan rute Sumenep, Poris, Pasar Kemis. Dan ini bus double decker, kodenya beda sendiri, MDD. Bukan M1DD, MDD dengan rute Poris teman-teman. Dan di sana ada M berapa tuh? M1A. Oh juga rute ke Poris tuh teman-teman, Poris Pasar Kemis. Jadi kayaknya jalur M1 ini jalur-jalur yang paling apa ya, gemuknya Gunung Harta nih teman-teman. Dia tadi jalan M1 yang Volvo GHTS 79, Volvo SHD 430, lalu ada M1A, M1C, berarti ada M1B nih teman-teman. Gokil emang, rute Sumenep menuju ke Tangerang emang lumbung penumpang ini kayaknya ini. Hari ini jalan sampai tambahan 3 loh. Belum lagi M5 yang rute juga sama ke Poris tapi parkir di Ciledug. Ini lagi dicuci kacanya karena dari tol Trans Jawa pasti nabrakin kayak semacam serangga gitu loh. Nah ini. Nah gitu. Nah, oke, sekarang kita langsung aja untuk servis makan di rumah makan Taman Sari Ngawi. Kalau yang bus sleeper atau yang seat 111 Green Platinum, Green Luxury di sana. Karena kita penumpang reguler, jadi di sini makannya. Jadi servis makannya ini bisa milih teman-teman. Sate ayam. Ini apa Mbak ini Mbak? Garang asam ayam ada. Terus ini kayak ayam geprek gitu. Nih. Di sini apa ya? Ayam bakar, soto, bakso. Lalu ini ada, enak nih kayaknya nih. Kayak kari gitu. Apa? Kare telur teman-teman. Masuk. Ada nasi goreng. Berarti ada berapa menu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menu cuy. Gokil, ini untuk kelas bukan ekonomi ya, eksekutif biasa. Menunya segini banyaknya di rumah makan Taman Sari. Lalu kalau misalkan pengen kuah soto, ini kuah sotonya, dan ini ada kuah bakso juga, ada sayurannya nih teman-teman. Aku udah lama banget sih nggak makan atau servis makan di rumah makan Taman Sari ini untuk Gunung Harta yang eksekutif. Terakhir kesini aku ketika ngetrip dari Jember menuju ke Bogor, naik Gunung Harta juga tapi yang GHTS 91 dengan startnya Jember. Tapi aku di kelas yang sleeper, jadi makanya dipisah di sana. Ini makannya yang di tempat terbuka, nggak ada AC-nya, tapi emang semilir sih karena kiri kanan ini sawah dan jendelanya itu dibuka semua, jadi sirkulasi udaranya lumayan bagus. Dan untuk rumah makannya menurutku cukup bersih sih teman-teman. Dan yang aku kagum, ada 10 menu makanan loh untuk penumpang kelas eksekutif. 10 menu makanan, jadi ya hampir sama sih kayak yang di dalam, cuman mungkin porsinya dibedakan ya. Dan kalau yang di dalam itu ketika masih di bus kita dikasih pilihan, kalau ini kita harus milih sendiri, dan misalkan pas habis kita nggak bisa ngambil lagi mungkin. Misalkan kita dari bus angen-angen nih pengen sate ayam gitu, karena udah naik di HTS, terus pas kita datang mungkin sate ayamnya pas habis gitu kan, itu untuk kekurangan mungkin dari penumpang kelas eksekutif. Tapi kalau kelas yang atas, yang sleeper, kita udah dapat jaminan menu makan yang akan kita pesen ketika udah di bus kayak gitu teman-teman. Tapi udah lumayan bagus sih, 10 menu makanan loh. Jadi misalkan hari ini kita nggak selera ini, pengen selera ini tuh kita bisa secara fleksibel untuk memilih menu makanan kita. Gokil Gunung Harta. Satu lagi kekurangan yang aku temukan di menu makanan kelas eksekutif ini, walaupun menunya banyak dan dijajar-jajar rapi gitu kayak di show gitu, kita tinggal milih. Cuman minusnya dibandingkan dengan kelas yang milih di mana, di sleeper, Green Platinum, Green Luxury atau itulah yang di sana, bedanya ini udah dingin teman-teman, bener-bener dingin. Tapi walaupun rasanya enak, tapi rasanya gimana ya kalau makan dingin gini ya. Tapi gimana juga ya, karena emang di display gitu 10 menu makanan gitu. Untuk rasa sih lumayan enak sih. Ya udahlah, aku mau lanjutin makan dulu. Oke teman-teman, ini udah selesai servis makan, dan alhamdulillahnya aku tadi tuh masuk di jajaran
bus awal, jadi masih sepi. Sekarang udah ramenya udah kayak pasar nih. Emang penumpangnya Gunung Harta yang dari Madura itu luar biasa emang. Hari ini jalan berapa tadi ya? 8 apa 9 aku lupa. Ini di parkiran ada M5 Poris tapi parkir di Ciledug. M2 tujuan Tanjung Priok dari Sumeneb. Dan ada M7 nih teman-teman. M7 ini adalah rute Gunung Harta dari Madura menuju ke Bandung. Jadi beda sendiri. Yang lainnya Jabodetabek, dia Bandung sendiri nih teman-teman. Pakai Mercy 1626. Tapi tetap sih dari semua bus yang paling keren emang double decker sih. Ini juga keren sih. Cuman single glass, tapi atasnya dikasih kaca film gelap gitu. Udah hampir sama kayak double glass. Nah ini masih ada waktu kurang lebih ya sekitar 10 menit lagi. Ini ada musola di sini. Kita sholat maghrib sekalian sama isya. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan. Untuk tiketnya larang loh ya. Untuk dua penak timbangannya gue bisa di nih arep. Terus. Tugasku ini ngurus iku ya. Hei, IG-mu lho sih Angki K124. Nyapa nggak mau ganti Angki 450 HP ya? Aku ra sombong kok. Anu ya, low profile ya. Low profile. Bisa tak ganti RKT wae. Ki Jember ya ki? Jember. Ulah gak tekan. Opi kok, Jo? Mlaku ndi? 17 27001. Ganti apa wi? Anu lah blue. Oh, Blue. Iki lho. Saya kebak. Bisa kebak. Kelihat blue nentek, motornya tenaganya ngilang. Di setting karo Volvo-ne san. Gak iso ngakali. Model-modelnya kok modelnya anu 27 kan. Wah. M loro iki. Lampune ngono yo. Hai. Scania ya. Scania K360 orang ngona apa kira-kira ya. Kayak UHD bentuknya yo. Dhuwur. beda ucul saya arep kres. Instagram. Satu 392. Malam ini biar nggak ngantuk kita bikin kopi cuy. Di sini udah disediain kopi white coffee sama kopi kapal api atau kopi susu atau mau kopi yang hitam, juga ada teh nih. Mustika Raya, habis dia gitu.
sejati SHD. Fatigue warning. Please rest now. Wih, berarti apa? Alarm apa? Kan fatigue warning. Anu, angop. Iya. Ketok angop ngono. Oh. Kami bela ya pindah naik. Udah pindah? Ini di lagi. Pindah laut. Biasanya wong ini pindah laut. Sekarang jam 21.07, kita udah sampai di gerbang tol Banyumanik. Jam segini nyampe sini mungkin nyampe Poris sekitar jam 3-an. Jam 3-an nggak nyampe Poris? Lu jam 4-an lancar. Nek lancar. Ki infonya di depan Jatingaleh ada macet yang cukup panjang karena ada perbaikan jalan. Iki motor Matic iki yo. Iki lho. Matic iki. Jogja Jambi Putra Remaja 1626. Nah, ini di Jatingaleh udah mulai padat nih teman-teman. Kalau aku lihat di map sih warnanya merah banget. Merahnya merah darah. Lah. Udah mulai kan? Iya kayak bahu gitu. Coba melu-melu bahu loh. Bahu udah enek soalnya. Mandek malah. Mandek. Mulai dari GPS. No phone allowed. Di seneni. Gak oleh gua HP. Orang. Sensor kui nyala ketika rokokan. Terus jarak sama kendaraan depannya terlalu mepet. Awas truk. Iku ke jalan. Ini driver. Oh, iki jalan. Jalan. Oh, jadi misalnya terlalu mepet sama apa garisnya dia juga bengok. Oke. Terus driver iku gak oleh ngerokok, gak oleh mangan, gak oleh ngantuk. Ya. Putra Remaja, Putra Berdikari. Putra Berdikari apa sih mburi gambare pitik kuwi ya? Pitik kuwi. Mojokerto. Mojokerto apa Jombang? Kita udah sampai di Ngalian. Ini kita bertemu dengan jalur bus dari arah Muria kayak Kudus, Pati, Jepara dan sekitarnya. Tapi kayaknya jam segini belum nampak ya, dia masih di belakang kayaknya. Mungkin sekitar jam 10 dia baru lewat ke sini ke arah Weleri. Sepi. Kita sekarang udah masuk gerbang tol Kali Kangkung. Sekarang jam 21.42. Ini barengan sama STJ. Nggak tahu STJ apa dan Rosalia. Sepi. Bus Muriaan masih ada di belakang. Efek kecoran sayung. Oh. Eksitol kan? Iya. Loh, kono kesendat sayung nggak diri kesendat Jatingaleh Moyoan. Loh. Lu suwe sayung Mas, dawa sayung Mas. Mosok. Dawa sayung. Lo ning apa? Dawa sayung. Saya tak cek. Ini kita udah ngelewatin Weleri, itu gerbang tolnya di sana. Ini kita apa ya, bis ngelewatin bus apa gitu? Lancar. Bus plat B Hino RK. Kayaknya RK yang baru deh. RK 280 kayaknya. Nah, depan sini adalah jembatan Kalikuto. Ikonnya Trans Jawa. Iki Gunung Harta mau. Iya. Anak saya sing single glass toh, M2 kan? Kontrus. Oh, sing anu. Tuh. Lulus 36. SHD 120. Surabaya kayaknya tuh. Sinarjaya 11 RP. Gak tahu rutenya kemana. Banyak Sinarjaya yang di tol Trans Jawa ini. Ini ibarat Sinarjaya itu kayak mobil itu Avanza Xenia. Disalip depannya ada lagi.
konvoy ya. Harapan Jaya VIP karo Osor. Bisa ningrum ngono. Masuk. Avansane kaget boleh. Wah, sing kiwa tengen. Wis kabeh. Wis kabeh. Mas, didine mandek. Ora mandek sih. Kalem tapi. Oh, ketenggak truk. Rema Abadi ki Sumatera yo. Handoyo Sumatera. Handoyo cabang Sumatera. Iya, pelatih kan AA. Oh iya, Ding. Handoyo kan gini Sumatera wakil ternyata yo. Iya. Di Pekanbaru, terus ning di Muara Bungu. Swanger. Kita ketemu Avanti H9 Priority dengan rute Blitar ke Bitung. Sleeper pertamanya Harapan Jaya, full sleeper. Nah, untuk kresannya ini masih satu unit, satunya lagi masih di karoseri. HR 173 Jeporo. HR-nya angkatan awal ternyata yo. Oke, sekarang kita masuk di rest area kilometer 229. 229 ini masukin di Cirebon ya? Apa Brebes? Masih sih Brebes Barat. Oh. Nah, di sini untuk isi solar lagi. Solar berarti saya dibatasi ya? Saya laku itu. Iya. Berarti Mojokerto walaupun punya Gunung Hartadewi ya nggak isolas ya tetepan ya. Nggak apa-apa bareng Rosin bareng ya. Rosin sing kono sing 228 kono ya. Sing teko kulon. Iya, sing kono. Lek motor iki ning 102. Di Motor iki. biasane. Ha. 62. Oh, 62 malan. Ini kita sekarang lagi ada di rest area kilometer 229B di Cirebon ternyata kalau aku lihat di maps. Ini barengan sama Rosalia, sama habis apa lagi ya tadi ya? Lupa aku. Ini sekarang jam 23.38. Mungkin akan masuk ke Poris sekitar ya jam-jam 3-an lah teman-teman kalau lancar. Kalau Cikampeknya bersahabat ya. Ini ngepomnya bareng Sinar Jaya. Rute Wonosobo di tengah situ dan 2 Rosalia Indah. Ya, yang unik nih untuk Rosalia Indah itu ngepomnya dia agak ke belakang, yang Gunung Harta ini agak ke depan karena posisi tangkinya Volvo itu ada di belakang sana sehingga bisa harus maju. Dan yang ini Scania, jadi dia agak mundur ke sana teman-teman karena tangkinya ada di depan. Saat. Limit ya? Ora. Los ke? Los. Nek iki 160. Ya. Oh iya. Wis mentok. Tambah ado. Volvo loro pola.
habis pikir. Ojo Scania ngono to. Lek Scania mau nggak nutut ya? Stabil yo. Iya. Wah, antar ini. Ade Putro ini. Ini kita keluar karena di sana ada info macet parah kurang lebih sekitar 2 km. Plumbon, kita keluar gerbang tol Plumbon untuk menghindari kemacetan bareng sama Garuda Mas dan GATS 79 tadi. Lewat ngesor cepet tenan ya, lek bengi. Iya. Berlampu merah tok. Oh. Itu sinar nang kene. Paket. Oh, Siap. paket. Lho kok Kanan ah. Sik to. Arah itu kok malang kiri. Aku buta arah to ning kene. Iki ra balik ngetan ya. Ojo dipikir juru-juru. Iki enggak balik ngetan ya. Wes aja dipikir juru-juru. Aku mumet to ning kene iki. Sik to. Logika aku ora mlaku ning Wes iki. aku sih wong lawas iki. Oh, ya wes. Iya. Aku mani anyar ya. Iya. Langsung mlebu tol neh kisan. Urung lah. Lah iki lurus Pak ya gerbang tol. Iki lurus rono. Nah iya. Oh. Iki VVS HD-ne wis ilang mesti ya. Iya. Wah, jang sewangar melayune. 0033. Kita udah masuk di gerbang tol Palimanan. Sana sih. Ngono ah. Lah golongan 6. Ini komplainnya piye? Oh, 1, benar. Kalau golongan 6 ya rungkat no. Bayarnya akeh. Tutup, Cuk. Saldo. Sleeper Kaligajaya Ataris Mercy 1626. Oke. Iki ya mantarnya ya? Yo. Semangat ya. Kaligajaya. Oh iya. Haryanto. Paradise. Paradise. 065. Iya. Iya. GATS 63. Iya. Balik ke siji. Ganti kayak kepet aneh. Ke Ciawi ya Ki ya? Ora ro ah. Iya no, Scania Ciawi. Lho ora jelas soalnya Mas. Sak ngerti ku Ciawi. Iki arah ngulon iki Scania kabeh. Oh ngono. Sini arah Ngetan kabeh iki lagi ya. Mosok. Yo lagi acak. Oh. Rame sih. Paling ini mau sepi lah enak interval ngono kuwi lho. Oh iya iya iya. Ketontonnya. Oke teman-teman, ini sekarang jam 4:13. Ini menjadi bus malam pertama kayaknya yang datang nih, yang parkir. Biasanya kayak bus-bus Haryanto, bus-bus Muryaan itu datangnya udah lebih awal sih. Tapi ini yang paling awal, gak tau kenapa ini. Aku tadi selepas 102 ketiduran. Dan ini sekarang jam segini udah masuk. Jadi bus pertama nih kayaknya nih. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih.